Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 323 sampai 324. Bab 323 memberikan sesuatu. Ye Yan mengambil hidangan dengan sumpit dan memakannya beberapa kali. Rasanya enak sekali. Dia mencicipi semuanya dan harus mengakui bahwa keterampilan memasak Lin Xiaoyu sungguh luar biasa, dan dia tidak ingin berhenti. Tapi Lin Xiaoyu mengulurkan tangan dan menghentikan sumpitnya. "Mengapa kamu tidak diperbolehkan memakannya?" Ye Yan tertegun dan bertanya. "Mungkinkah gadis ini berkata, karena menurutmu rasanya enak, sebaiknya kamu pergi?" Terutama karena kepribadian Lin Xiaoyu yang out of the box, sangat mungkin baginya untuk melakukan hal-hal lucu seperti itu. Lin Xiaoyu menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah, "Apakah kamu melupakan sesuatu? Bukankah kamu berjanji bahwa jika rasanya enak, kamu akan memujiku selama 3 menit? Ye Yan sedikit tercengang, bukankah itu hanya lelucon? 3 menit? Dari mana dia punya kosakata seperti itu? Bisakah waktunya dipersingkat, misalnya diubah menjadi 3 kalimat? Lin Xiaoyu berdiri dan berjalan ke pintu. Suruh tamu. "Baiklah, baiklah, tidak bisakah aku memujimu?" Ye Yan terdiam. Dalam 3 menit berikutnya, dia menggunakan hampir semua kata yang telah dia pelajari dan pikirkan. Dia merasa bahkan Zhang Chuxue tidak begitu lelah ketika dia melompat dari tebing. Dan Ye Yan merasa akan sangat memalukan jika seseorang memujinya selama 3 menit berturut-turut. Tapi Lin Xiaoyu tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia benar-benar memegangi wajahnya dengan tangannya dan mendengarkan dengan penuh semangat. Akhirnya, ketika saatnya tiba, Ye Yan menyeka keringat dingin yang tidak ada. "Kamu benar-benar bisa mendengarkan," katanya. Lin Xiaoyu menunjukkan senyuman licik, "Menurutku pujianmu cukup bagus." Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan nada santai, "Sepertinya aku sering mengucapkan kata-kata manis kepada istrimu di rumah." Ye Yan ingin, tapi Xie Jing tidak memberinya kesempatan. Namun, dia tidak mengatakan ini, dia hanya terkekeh, mengambil sumpit, dan mengganti topik pembicaraan. Setelah makan, Ye Yan berinisiatif mencuci piring. Lagi pula, makanannya dimasak oleh orang lain, jadi dia tidak bisa bertingkah seperti paman dan tidak melakukan apa-apa. Setelah dapur dibersihkan dan hari sudah mulai larut, Ye Yan hendak berangkat. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka berteman, 2 orang berbeda satu sama lain. Dia adalah pria yang sudah menikah dan menantu dengan reputasi buruk. Bagaimana jika dia membawa masalah pada Lin Xiaoyu? "Ye Yan, kamu datang untuk bekerja di grup Sihai." Lin Xiaoyu melihat bahwa dia akan pergi dan tidak terburu-buru membujuknya untuk tetap tinggal, tapi tiba-tiba berkata. Ye Yan tertegun, "Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal itu? Begini, kamu juga tahu tentang barang antik, jadi tidak perlu merasa kasihan. Kamu tidak harus bekerja ketika datang ke tempatku. Aku hanya akan mempekerjakanmu sebagai konsultan. Bagaimana dengan gaji tahunan sebesar 2 juta? Wajah Lin Xiaoyu tidak lagi gelisah seperti biasanya, tapi dia berkata dengan tulus. Ye Yan tidak dapat menahan tawanya. "Apa yang kamu lakukan, kalau nanti kamu membutuhkan bantuanku? Katakan saja, kenapa kamu harus memberiku gaji tambahan? 2 juta sudah merupakan uang yang banyak sebagai gaji. Sebagai presiden keluarga Xie, gaji tahunan Xie Jing hanya 500.000 yuan, dan sebagian dipotong karena berbagai alasan." Hanya saja Ye Yan merasa hal itu tidak perlu. Lin Xiaoyu adalah temannya dan dia bisa membantunya jika ada apa-apa di kemudian hari. Mengapa membuatnya jadi merepotkan? Tapi Lin Xiaoyu tidak berpikir demikian. Dia tahu betul bahwa Ye Yanying akan menikah. Dan meskipun pernikahan itu hanya sebatas nama, tidak pantas baginya untuk terlibat di dalamnya. Tapi jika Ye Yan bisa bergabung dengan grup Sihai, meskipun itu hanya pekerjaan sementara,
maka dia akan mempunyai alasan yang jujur untuk menemukannya di masa depan. Kami, keluarga Lin, selalu membedakan dengan jelas antara urusan publik dan pribadi. Lagi pula kami tidak punya banyak uang. Penilai tamu itu tidak mampu membayar puluhan juta setiap tahun. Lin Xiaoyu tampak seperti seorang pebisnis. Jika kamu tidak setuju, maka aku harus meminta ayah pergi ke rumahmu untuk mengundangmu secara langsung. Ye Yan terdiam beberapa saat. Dia belum pernah melihat seseorang naik ke tiang dan memberikan uang seperti ini. Oke, toh aku tidak akan menderita, dia berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu sudah beres, aku akan memberitahu ayahku nanti dan kamu tidak perlu bersusah payah. Aku akan menghubungimu jika perlu. Rencana Lin Xiaoyu berhasil dan dia berkata dengan gembira. Lakukan saja sesukamu. Ye Yan tidak banyak berpikir. Lin Xiaoyu mengirimnya ke lift. Saat pintu hendak ditutup, dia tiba-tiba mendengar sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, mangkuk porselen yang kamu beli sudah dibungkus. Aku akan minta seseorang mengantarkannya kepadamu. Akan ada kejutan jika waktunya tiba." Ye Yan mengangkat alisnya, terkejut, gadis ini merencanakan sesuatu lagi. Saat dia hendak bertanya, pintunya tertutup. Ye Yan memikirkannya dan melepaskannya. Lagi pula Lin Xiaoyu tidak akan menyakitinya. Sesampainya di rumah, saya tidak tahu apakah barang-barang berantakan itu dibuang atau disingkirkan. Kecuali Bibi Liu yang sedang bekerja, 3 anggota keluarga lainnya ada di ruang tamu. Melihat Ye Yan kembali, mata Xie Jing menjadi sedikit rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Qin Fanglan memelototinya dengan muram. Insiden antik itu membuatnya merasa malu. Tentu saja Ye Yan tidak akan macam-macam dengan mereka berdua, jadi dia kembali ke kamar terlebih dahulu. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa sirene terdengar dari luar vilanya. Itu pasti dikirimkan oleh orang-orang Lin Xiaoyu. Ye Yan sudah menyapa penjaga keamanan sebelumnya, agar orang-orang bisa masuk. Dia turun dan menemukan keluarga Xie Jing yang terdiri dari 3 orang di luar. Baru setelah Ye Yan keluar barulah dia tahu alasannya. Mercedes AMG kelas baru diparkir di depan pintu. Ada seorang pria membawa sebuah kotak berdiri di sampingnya. Ada apa dengan Villa Junxiang ini? Seseorang benar-benar datang ke properti pribadi kita seperti ini? Qin Fanglan berkata dengan tidak senang. Hanya saja dia selalu galak dalam keluarga, tapi pengecut terhadap orang luar. Jadi dia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Hanya Xie Jing di sebelahnya yang bisa mendengarnya. Xie Jing juga sedikit terkejut. Secara logika, mengingat kualitas Departemen Keamanan di Junxian Villa, kesalahan tingkat rendah seperti itu seharusnya tidak terjadi. Jadi, dia meninggikan suaranya dan bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu datang ke pintu villa kami? Jika Anda tersesat, saya sarankan Anda bertanya pada keamanan." Setelah bertanya, suasana menjadi hening beberapa saat. Pria itu membawa kotak itu, tersenyum, dan tidak melakukan sesuatu yang aneh. Namun dia tidak berkata apa-apa dan tidak berniat menjawab pertanyaan itu. Saat ini, Ye Yan keluar dan berdiri di samping Xie Jing. Xie Jing melihatnya dan tanpa sadar menyingkir, jelas masih tidak ingin terlalu dekat dengannya. Sebelum Ye Yan dapat berbicara, pria itu akhirnya bergerak. Dia maju selangkah, membungkuk hormat, dan berkata, "Tuan Ye, ini yang Anda inginkan. Saya telah diperintahkan untuk mengirimkannya kepada Anda." Pria itu berkata sambil menyerahkan kotak di tangannya. Ye Yan mengangguk dan mengambilnya. Ternyata benda itu tidak terlihat besar, tapi cukup berat. Di sebelahnya, mata Qin Fanglan melebar. Pria misterius ini sebenarnya ada di sini untuk mengantarkan sesuatu kepada Ye Yan. Apalagi yang dia beli, sialan. Tidakkah dia tahu bahwa setiap sen yang dia miliki adalah miliknya mulai sekarang?
Bab 324. Anda berbicara tentang nona muda saya. Qin Fanglan sudah berencana membujuk Xie Jing agar memberikan semua uangnya kepada Ye Yan. Dia tidak ingin mendapat kabar bahwa uangnya telah dibelanjakan sebelumnya. Ye Yan, kamu berani sekali sekarang. Kamu hanya menghabiskan uang untuk membeli barang-barang berantakan ini tanpa sadar untuk meminta izin kepada kami. Ye Yan meliriknya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak perlu bertanya padamu bagaimana aku membelanjakan uangku. Lagi pula, apa yang kubeli tidak berantakan." Setelah berbicara, dia mengangguk ke arah pria itu. "Masalah." "Sama-sama, Tuan Ye." Pria itu menunjukkan senyuman yang sopan, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, dia memegang kunci mobil dengan kedua tangannya dan menawarkannya, "Kalau begitu, terimalah mobil ini. Kamu juga membeli mobil. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengungkapkan ketidakpuasanmu kepadaku dengan cara ini?" Suara Qin Fanglan menjadi 2 kali lipat. Wajahnya penuh keganasan. Karena kotaknya sepertinya tidak terlalu berharga, tapi mobilnya berbeda. Tapi mobil ini harganya 2 jutaan. Dia merasa tertekan hanya dengan memikirkannya. "Aku belum pernah membeli mobil." Ye Yan juga bingung dan tidak menyentuh kunci mobil. "Apakah kamu melakukan kesalahan?" Namun sejujurnya, ia cukup menyukai model Mercedes-Benz Big G yang simpel, praktis, dan tidak kehilangan jati dirinya. Jika Ye Yan yang memilihnya sendiri, dia mungkin akan membeli mobil ini. Benar, senyuman di wajah pria itu tetap tidak berubah. "Nyonya memberikan ini kepada Tuan Ye, dan saya secara khusus meminta saya untuk mengirimkannya bersamanya." Ye Yan mengerti, emosi ini adalah kejutan yang dikatakan Lin Xiaoyu. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini benar-benar punya ide jahat lainnya. Namun, dia lebih baik dalam memberi hadiah daripada siapapun di dunia, dan mobil yang dia suka adalah yang dia suka. Merindukan. Ketika Qin Fanglan mendengar 2 kata ini, telinganya langsung berdiri. Sebenarnya ada seorang wanita yang memberi Ye Yan sebuah mobil, dan itu mobil yang harganya lebih dari 2 juta. Apakah wanita itu buta? Baiklah, Ye Yan, kamu sangat tidak tahu malu. Kenapa Xiao Jingku tidak menyukaimu lagi? Jadi kamu keluar dan berhubungan dengan wanita jalang lain? Dan kamu benar-benar membiarkan wanita jalang itu mengantarkan mobil ke rumahmu. Kamu hanyalah seorang pezinah dan pelacur. Qin Fanglan menunjuk ke arah Ye Yan dan mengutuk. Wajah Xie Jing juga dingin. Bahkan jika Ye Yan pergi ke Jinwan KTV dan tidak melakukan apapun, lalu apa yang terjadi pada wanita muda yang muncul entah dari mana? Mengirimkan mobil sport semahal itu kepada Ye Yan tidak mungkin jika kedua orang itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia mengepalkan tangannya dan sejenak menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Tapi kemudian aku memikirkannya, sepertinya aku menunjukkan kelemahan pada wanita muda itu, jadi aku tidak bergerak. Setelah mendengar kata-kata Qin Fanglan, senyuman di wajah pria itu langsung memudar. "Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu?" Dia menatap Qin Fanglan dengan dingin, dengan nada dingin. Wajah Qin Fanglan dipenuhi dengan penghinaan. "Wanita muda Anda itu bahkan tidak memiliki wajah dan datang ke sini untuk merayu suami orang lain. Apakah Anda masih takut dikritik oleh saya? Kenapa? Kamu takut kalau beritanya tersebar, kamu bisa menjualnya?" Pria itu tersenyum dingin. "Oke, bagus sekali. Tidak banyak orang di Tangling yang berani mengatakan hal seperti itu tentang putri sulung saya. Hei, nona muda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Qin Fanglan menyilangkan tangannya dan tampak sombong. "Ini adalah Villa Junshan, dan saya adalah pemilik villa ini. Jika Anda berani sombong, saya akan membiarkan keamanannya. Penjaga, biarkan aku memberimu pelajaran." Dia merasa sangat bangga. Penjaga keamanan ini pernah mengejar saya sebelumnya. Tetapi sekarang mereka harus patuh. Perasaan ini sangat bagus,
Aku menyarankanmu untuk berbicara dengan sopan dan berhati-hati terhadap masalah yang keluar dari mulutmu. Ye Yan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang. Qin Fanglan menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Xie Jing dengan kebencian di wajahnya. Apakah kamu melihatnya? Makhluk tak tahu malu ini sebenarnya berani berbicara mewakili wanita liar itu? Xie Jing mengerutkan bibirnya sedikit, merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yan dengan kecewa. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Aku sangat kecewa, kata Qin Fanglan dingin. Ye Yan merasa perkataannya agak konyol, seolah-olah wanita ini mempunyai ekspektasi terhadap dirinya sendiri. Pada saat ini, pria itu berkata dengan dingin, "Apa yang Anda katakan? Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada istri saya ketika saya kembali. Jika Anda suka berbicara, hal seperti apa yang dicemooh nona muda Anda?" Pria itu tersenyum dengan niat membunuh. Nona muda saya adalah biji mata Lin Sihai, Lin Xiaoyu, ketua grup Sihai. Kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menggunakan kata-kata kotor seperti itu untuk mempermalukan wanita tertua dari keluarga Lin. Tunggu saja, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa begitu sombong saat menghadapi amukan keluarga Lin. Keluarga Lin, grup Sihai, keluarga Nona Lin. Qin Fanglan merasa seperti disambar petir, kepalanya berdengung, dan penglihatannya gelap gulita. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa wanita tertua dari keluarga Lin akan menjadi orang yang mengantarkan barang dan mobil untuk Ye Yan? Pada saat ini, Qin Fanglan sangat berharap dia bisa pingsan dan kemudian bangun dan menemukan bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Nenek moyang saya, apa yang dia katakan tadi? Dia sebenarnya menyebut putri tertua keluarga Lin sebagai wanita jalang dan liar. Dia juga bilang dia tidak bisa menjualnya. Kaki Qin Fanglan gemetar. Di kalangan kelas atas Dongling, semua orang tahu bahwa jika Anda menyinggung keluarga Wen, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda menyinggung keluarga Lin, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Tetapi jika Anda menyinggung Lin Xiaoyu, putri tertua dari keluarga Lin, maka Lin Sihai akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi seorang ayah. Melihat Qin Fanglan tampak seperti hendak menarik diri, tidak dapat berbicara, Xie Chengqian dengan cepat datang untuk mendukungnya, dan kemudian berkata dengan ketakutan dan ketakutan. "Maaf, saudaraku, istriku tidak tahu bahwa istrimu adalah Lin Xiaoyu. Dia hanya berbicara omong kosong. Jangan menganggapnya serius." Xie Jing yang berada di samping juga tercengang. Tadi, Ye Yan sedang merayu seorang wanita, tetapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi ibunya sendiri yang sangat menyinggung keluarga Lin. Itu keluarga Lin. Kini Tuan Xie akhirnya menghela nafas lega dan nyaris keluar dari bayang-bayang kebangkrutan. Saat ini, jika Anda menyinggung keluarga Lin, jangan konyol. Setiap kali Anda menyinggung keluarga Lin, keluarga Xie akan tamat. Xie Jing telah berusaha keras untuk Xie. Dia tidak bisa menerima hal semacam ini. "Pak, ibu saya bicara omong kosong. Kami pasti akan mendidiknya. Dia benar-benar tidak tahu. Mohon lebih mulia dan jangan seperti dia. Kami bisa memberikan kompensasi." Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oh, sungguh konyol. Saya ingin tahu apakah itu alasan Anda menghina nona muda saya. Jika kami melepaskanmu, kemana perginya reputasi keluarga Lin kami? Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku khawatir kamu tidak akan menganggap serius keluarga Lin di masa depan." Bersambung.